Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sore hari ini kami membawa syukur kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami semua yang ada di sini sangat memerlukan Engkau dan begitu bangga menjadi anak-Mu Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan yang lahir dari hati kami. Kami percaya bila semuanya ini menyukakan hati Tuhan, menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga kesudahannya, semuanya ke dalam tangan-Mu yang ajaib. Bekerjalah Bapa, beracaralah dalam ibadah kami. Kami percaya sesuatu yang besar terjadi saat kami memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Kami memerlukan Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Yesusku.
firman Tuhan kita nyatakan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Amin Tuhan, sampai selamanya kami memerlukan Engkau Tuhan.
Tuhan. Begitu baik Engkau, begitu sempurna kasih-Mu. Tiada yang melebihi Engkau Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti-Mu. Inilah pujian kami Tuhan. Kami bersuka cita dalam-Mu. Sebab Engkau sangat baik dan sangat mengasihi kami. Sampai selama-lamanya inilah komitmen kami untuk mengasihi Tuhan, untuk mengiring Engkau. Dan kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang bersuka cita sama-sama dengan saya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih Tuhan selalu baru, amin, mengalir dalam hidup kita seperti sungai, amin. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku.
Jalan bersama dengan Yesus sungguh manis. Amin. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar berkat-Mu, sungguh besar kuasa-Mu dalam hidup kami. Setiap saat, setiap waktu kami terus menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Haleluya Yesus. Saat
Saat kenyataan
percaya pada kuasa-Mu. Kalau dahulu Tuhan sanggup tolong kami, hari depan kami juga Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu sore hari ini buat kami, semuanya adalah isi hati-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore ibu-ibu sekalian, mbak-mbak, sis-sis. Sore hari ini kita mau belajar bersama-sama ya. Saya berdiri di sini bukan ngajar, tapi kita mau belajar bersama-sama sambil sharing ya. Kita sore hari ini mau mempelajari seperti lagu tadi yang terakhir, doa mengubah segala sesuatu. Judul khotbah sore ini, kuasa doa dan puasa. Saudara, doa dan puasa itu sudah enggak asing ya buat umat yang beriman. Maupun kita itu Kristen atau yang beragama Muslim, agama-agama yang lain. Sudah biasa dengan doa dan puasa. Apalagi sekarang sebentar lagi mendekati bulan Ramadan ya. Saudara tiri kita, itu saudara tiri ya. Sama bapak lain ibu, ibu Hagar, ibu Sarah kita ya. Itu mengadakan puasa selama 1 bulan penuh. Dan mereka kalau doa 1 hari 5 kali. Dengan metode mereka tentunya ya. Saya enggak asing. Tapi kita anak-anak Tuhan, sore hari ini kita mau belajar dari teladan kita. Siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu senang doa. Tuhan Yesus itu senang puasa. Bahkan di perjanjian lama kalau kita belajar, puasa itu sebagai suatu kewajiban untuk bangsa Israel waktu itu ya. Wajib gitu ya. Tapi kalau sekarang kan enggak, ya tergantung hati kita masing-masing. Saudara, tadi pagi khotbah Bapak Gembala, kenapa kita mesti berdoa? Saudara, kalau saya pelajari, saya renungkan, kita harus berdoa. Karena kita itu manusia yang terbatas ya. Tadi dikatakan dalam pujian tuh, banyak sekali kenyataan tuh yang mengecewakan. Tidak sesuai dengan harapan kita. Kecewa. Kita itu manusia yang terbatas. Kita butuh suatu kekuatan. Apa kekuatan kita anak-anak Tuhan? Doa dan puasa. Saudara, doa itu harus suatu peristiwa, suatu keadaan yang harus sengaja kita lakukan. Enggak bisa kita doa itu asal-asalan ya. Kalau seperti doa mau pergi, wis telat gini, Tuhan Yesus saya mau pergi dalam nama Tuhan Yesus, amin. Enggak gitu ya, ya itu doa. Tapi setiap hari kita butuh kekuatan dan doa itu harus sengaja. Kita ngadakan, menyiapkan waktu yang terbaik, waktu yang istimewa. Kalau saya di pagi hari, bangun tidur segar, kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kalau saya sambil mendengarkan musik biasanya, lagu-lagu rohani, lagu-lagu penyembahan. Terus kita duduk, kita menyembah, kita ikut menyanyi. Enak loh saudara. Sungguh, kalau pagi terus kita tuh nyanyi, kadang-kadang enggak ada kata-kata yang keluar, enggak harus ya. Tapi kita tuh menyembah, hati kita itu kontak.
Doa itu hubungan antara surga dan dunia. Kita di dunia, kita menghampiri tahta Tuhan yang di surga. Kalau sudah kontak ketemu tuh, rasanya tuh nggak kepingin amin ya. Tapi kita tuh terus enak di dalam, seolah-olah kayak kita itu ngomong-ngomong dengan kekasih kita, dengan sahabat yang baik, dengan Bapak kita. Saudara, dan itu harus kita sengaja, kita siapkan. Pagi kita siapkan. Kita sediakan waktu yang terbaik, kita menghampiri hadirat Tuhan. Di situ, itu yang menjadi kekuatan kita untuk sehari penuh. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Karena kita nggak tahu nanti ke depan. Kalau saya biasanya bangun 4:30, saya berdoa, baca firman. Terus nggak tahu nanti kalau jam 9, jam 10 ada apa, kan kita nggak tahu. Tapi kalau begitu kita sudah berdoa, kuasa doa itu menyelimuti kita. Roh Kudus itu kadang mengingatkan kita, menjaga kita, melindungi kita. Doa mengalahkan segala sesuatu. Saudara, doa itu apa? Doa itu merupakan senjata buat kita anak-anak Tuhan ya. Kalau puasa itu perisai, buat saya itu tameng ya. Dalam hidup ini, saudara, banyak masalah, banyak musuh. Musuh itu tidak harus orang jahat yang berhadapan dengan kita, enggak. Saudara, itu perlunya kita itu berdoa, kita berpuasa. Di dalam Markus 14 ayat 38 dikatakan, Tuhan ngomong berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh ini memang nurut, tetapi tubuh kita itu lemah, daging kita itu lemah. Itu memang ya. Kadang-kadang ya saudara, kalau saya biasa tidur stop jam 10 habis lihat berita itu, bangun 4:30. Tapi namanya orang kadang-kadang tuh 4:30 embo 5 menit gitu ya. Roh maunya diingat lagi, ayo doa. Tapi daging ini rasanya males gitu ya. Tapi nggak bisa. Ini kenyataan. Kalau sudah embo 5 menit, bablas saudara. 1/4 jam. Kaget. Jam 5 kurang 1/4. Ayo cepat bangun doa. Saudara, memang Tuhan sudah memperingatkan kita ya. Roh ini nurut, tapi tubuh kita kadang-kadang lemah. Kalau mau puasa, kadang-kadang seniat mau puasa. Loh kok lapar ya? Kok kepingin nasi pecel ya? Batal puasa. Saudara, tapi kalau kita sungguh-sungguh ya, Tuhan tuh melihat motivasi kita. Ya, motivasi kita itu benar enggak di hadapan Tuhan. Doa itu apa? Supaya kita itu dekat sama Tuhan. Itu tadi ya, kita itu datang, ngomong-ngomong sama Tuhan, curhat sama Tuhan kalau ada masalah. Dan doa itu merupakan perlindungan dalam hidup kita ya, senjata buat kita. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dalam doa di Matius 6 ya. Kita baca enggak apa-apa, doa Bapak kami yang terkenal itu ya. Matius 6 mulai ayat 5 itu hal doa Bapak kami. Mulai ayat 6 ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoa kepada Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Saudara, kita doa itu ya ada orang yang doa maaf ya, dengan pengeras suara. Kalau doa rame-rame. Tapi Tuhan mengajarkan kita doa itu masuk kamar, tutup. Kita pribadi dengan pribadi. Ya. Dan Tuhan tuh melihat yang pribadi, yang dalam hati kita itu loh. Terus kita baca lagi. Ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini dulu anak sekolah mesti hafal ya, doa Bapak kami. Apalagi di sekolah Petra Kristen. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, di dalam doa Bapa kami itu Tuhan mengajarkan, di dalam doa Bapa kami itu ada kedekatan ya. Menyatakan kalau kita tuh dekat sama Bapak ya. Bapak kami yang ada di dalam surga. Kita manggil Bapak, ada keintiman dalam doa Bapak kami itu. Itu yang diajarkan Tuhan. Terus ada apa? Dimuliakanlah namamu. Ada kekaguman, ada penghormatan. Ya. Datanglah kerajaanmu, ada penundukan diri. Berikan kami makanan kami yang secukupnya. Jadi mencakup semua ya doa itu. Tuhan mengajarkan kita perlu intim, kita perlu menghormati Tuhan lewat penyembahan, kita perlu menundukkan diri kita, merendahkan diri, dan kita merasa tergantung sama Tuhan. Berikan kami Tuhan makanan kami yang secukupnya, dan yang diakhiri dengan ampuni kami. Ada ketaatan ya, saudara, ada ketaatan. Di Matius 6, kalau saudara baca selanjutnya yang bawah mulai ayat 16, itu Tuhan juga mengajarkan hal puasa. Kalau puasa enggak usah diketok-ketokke ya. Ada orang yang puasa tuh terus enggak dandan, terus kumut-kumut gitu. Kapa puasa? Enggak gitu ya. Justru Tuhan bilang kalau puasa minyaki rambutmu, rapi, cantik. Bapakmu yang tahu kalau kamu puasa. Nggak orang lain nggak tahu nggak apa-apa. Asal Bapak yang di surga itu tahu. Tuh Bapak itu saya kalau baca ini kok seneng hal-hal yang nggak usah show off gitu loh saudara ya. Kalau manusia itu sering seneng show off, tampil gitu loh. Tapi Bapak kita di surga itu justru lihat yang tersembunyi. Justru yang di luar nggak ketok, tetapi dalam hati itu yang Bapak lihat, saudara. Kita ini yang datang semua wanita ya, cuma ada beberapa laki-laki ya. Saudara, kita kaum wanita ini seringkali dijuluki apa? Kaum yang cengeng, suka nangis. Kadang-kadang malah dikatai, oh senjatanya orang perempuan tuh nangis tok gitu ya, nangis. Saya cuma nangis, ya itu memang kodrat ya. Memang manusia, kadang-kadang wanita itu nggak bisa bantah, nggak bisa ngelawan. Saya cuma nangis. Tapi sekarang kita belajar ya dari satu cerita di Alkitab. Kita baca dalam 1 Samuel 1 tentang Ibu Hana. Satu Samuel 1 mulai ayat 1 ya kita baca ya. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim namanya Elkana bin Yeroham bin Lehu dan bin Tohu bin Suh seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Terus kita loncat ayat 6. Tetapi madunya itu Penina selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Tiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina itu menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat 10. Dan dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kita berhenti sampai situ dulu ya. Ini ceritanya Ibu Hana. Saudara, Ibu Hana ini wanita dimanapun ya di dunia ini pasti sakit hati kalau suaminya itu selingkuh.
kalau disakiti ya, cintanya suaminya itu dibagi dua. Ini dikatakan tadi punya 2 istri. Istri mudanya Penina. Ibu Hana ini istri tua. Dia gak punya anak, mandul. Zaman dulu kalau gak punya anak itu ya kurang dihargai ya. Kasarnya maaf kata, itu aib gitu ya. Tapi Penina istri mudanya ini dia punya anak. Dengan sombongnya biasa ya saudara. Biasanya istri muda itu lebih berkuasa. Lebih apa ya, kayak lebih frontal gitu ya. Istrimu tua ini sudah disakiti, dihina, dinyek, gak punya anak. Pasti sakit hati. Ibu Hana ini sangat sakit hati. Kalau sekarang, zaman sekarang, gak punya anak itu biasa ya saudara. Ada orang menikah tapi mereka komitmen gak mau punya anak, banyak sekarang. Gak mau repot dengan anak. Tapi kalau dulu punya anak itu suatu kehormatan ya saudara. Ibu Hana ini dia sedih, tadi dikatakan bertahun-tahun. Disakiti bertahun-tahun, tapi kalau saya baca gak pernah bales Ibu Hana ini. Penina ini terus ngejek-ngejek gitu, tapi Ibu Hana diam. Dia cuma apa? Nah ini senjatanya Ibu Hana, nangis. Tapi nangisnya bukan sesama temannya, dia wadul ke temannya, ke siapa enggak. Mari kita, meskipun kita dijuluki wanita cengeng, nangisan, kita nangis di tempat yang betul. Apa? Di kaki Tuhan. Ibu Hana ini nangis, bertahun-tahun nangis di kaki Tuhan. Dan Tuhan tuh tahu ya saudara, Tuhan dengar. Dikatakan doa yang benar itu bisa mengubah segala sesuatu. Itu kuasa doa. Ibu Hana kan mandul. Dimanapun kalau mandul ya gak bisa punya anak. Tapi lewat doa, kuasa doa mengubah. Akhirnya Ibu Hana itu bisa punya anak. Kalau saudara baca selanjutnya ya. Bisa melahirkan, bahkan melahirkan seorang Nabi Samuel. Ya, nabi besar yang dipakai Tuhan. Dan bukan cuma 1 anak. Kalau saudara baca terus, kalau enggak salah ada 5 anak kalau ya. Akhirnya yang mandul itu bisa punya 5 anak. Kuasa doa. Saudara jangan meremehkan doa. Kadang-kadang, aduh kok buang-buang waktu ya. Pagi duduk, menyembah, sembahyang. Kayaknya itu buang-buang waktu. Time is money. Enggak. Doa itu ada kuasanya. Kita yakin. Memang enggak bisa tokcer ya doa. Tuhan tolong minta ini. Amin. Itu sulapan ya. Enggak. Kita di dalam Lukas 18 kalau enggak salah Tuhan ngasih perumpamaan hakim yang lalim. Tuhan juga akhirnya berkata, jangan jemu-jemu berdoa. Kita enggak usah bosen ya berdoa. Doa terus, doa orang yang benar itu besar kuasanya. Ya, berkuasa. Saudara, doa itu juga apa? Menyatakan diri kepada Tuhan kalau kita itu enggak mampu. Tuhan, aku enggak mampu. Saya tiap pagi gitu. Tuhan, sebelum memulai aktivitas, tolong pimpin aku, beri petunjuk, tuntun. Karena aku enggak mampu kalau melakukan segala sesuatu sendiri. Aku enggak tahu apa yang terjadi. Tapi sebelum aku melakukan aktivitas, Tuhan tuntun aku, lindungi. Itu setiap pagi doa saya. Lindungi anak-anak, lindungi suami semua. Karena kita itu manusia yang terbatas. Kita tidak tahu apa ke depan yang akan terjadi. Itu perlunya kita berdoa, minta pertolongan, perlindungan Tuhan. Terus doa itu juga apa? Merendahkan diri, menyatakan kalau Tuhan Engkau Allah yang penuh kuasa. Engkau yang memegang hidup kami manusia. Kami manusia ini tidak ada apa-apanya loh saudara ya. Kalau Tuhan sudah bilang pada saatnya, kalau Tuhan saya bilang balik, saya ingat adik saya Neneng itu ya. Jam 7 masih WA sama saya kok. Enggak ada tanda-tanda.
dia harus pulang balik karena dia milik Tuhan. Jam 11 saya ditelepon, neneng sudah nggak ada. Itu keterbatasan manusia, makanya kita nggak tahu. Dulu kalau Pak Jem sering ngomong sueti, ya, itu setiap saat kita nggak tahu apa yang terjadi, apa kehendak Tuhan, karena kita itu manusia yang terbatas ya, nggak mampu. Doa itu apa? Minta pertolongan Tuhan. Karena kita terbatas, jadi kita minta Tuhan tolong saya. Mungkin ada yang punya masalah, Tuhan tolong. Masalah ini mungkin kita tidak bisa mengatasi. Tapi Tuhan yang akan memberi pertolongan. Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka engkau akan diberi. Ya, cari mendapat, ketuk dibukakan pintu. Itu Tuhan. Kalau kita minta pasti Tuhan itu memberi. Dengan sungguh-sungguh ya saudara. Ini kan bulan Paskah ya. Kalau umat saudara kita Katolik itu programnya itu banyak ya saudara. Ada Rebo Abu, Kemis Putih, apa-apa itu. Dan mereka mengadakan pantang sampai puasa nanti. Mereka puasa. Saya dikirimi sama teman saya itu dari pidatonya Bapak Paus Fransiskus ya. Itu tokoh Katolik yang nomor 1 di dunia. Dia mengatakan kalau puasa itu jangan cuma puasa enggak makan, tapi lebih baik puasa itu apa? Puasa marah. Penuhilah diri ini dengan kesabaran, taat. Terus puasa apa? Puasa kecewa. Penuhi diri ini dengan ucapan syukur, jangan kecewa. Puasa khawatir, penuhi diri ini dengan percaya kepada Tuhan, tidak usah khawatir. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, pasti kita anak-anaknya dipelihara Tuhan. Puasa apa lagi? Puasa mengeluh, mencukupkan diri. Kadang lihat tetangga, naik sepeda motor baru, bajunya baru. Enggak usah ya saudara, cukupkan dengan apa berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Puasa apa? Puasa dari kepahitan ya. Penuhkan diri ini dengan sukacita. Dan puasa apa? Puasa egois. Penuhi diri ini dengan mengasihi sesama manusia. Sesama ya saudara. Kalau doa itu ya saudara, kita itu merasa ada dekat gitu ya sama Tuhan. Kita itu merasa intim sekali sama Tuhan. Kalau kita sudah intim dengan Tuhan ya saudara, rasanya kalau kita foto tuh gampang. Seperti kalau kita ini anak, terus Tuhan tuh sebagai bapak ya. Kalau kita dekat, hubungan kita dekat dengan Tuhan, kadang enggak usah ngomong tuh Tuhan tahu. Itu benar ya saudara. Dan seringkali Tuhan itu bicara lewat hal-hal yang kita enggak sangka. Lewat firman. Kalau saya baca firman ya saudara, kadang memang menjemukan ya firman baca gitu. Tapi coba renungkan, resapi. Nanti ada satu kata itu bisa menyentuh kita. Bisa. Tuhan itu luar biasa. Saya sering ceritakan ya. Suatu hari saya itu pergi sama suami saya. Pergi kemana saya lupa. Naik mobil suami saya nyetir. Saya itu lihat ke atas gitu ya saudara. Ada burung kecil itu loh. Burung kecil itu terbang gitu. Serut. Terus nempel di pohon. Saya itu gini. Tuh burung itu cek cilik gitu ya. Terus suara tuh langsung gini. Burung kecil itu aja dipelihara Tuhan. Apalagi kamu anakku. Waduh saudara. Saya duduk di pinggir mobil itu. Nangis saya itu nangis. Tuhan tuh kayak berbicara. Suami saya gak tahu. Ngetes gini. Oh Tuhan terima kasih. Lewat burung kecil Tuhan bicara. Saksian lagi ya. Waktu kuliah papa saya dipanggil Tuhan. Itu saya baru masuk kuliah pertama. Baru posma itu. Saya dipanggil pulang. Terus saya kembali. Saya itu waktu itu takut juga ya. Bagaimana saya lanjut kuliah apa enggak. Tapi Tuhan atur semua.
tante saya, adiknya papa saya bilang, kamu gak usah mikir biaya, kamu balik kuliah, nanti saya yang biayai. Oh puji Tuhan. Waktu saya balik pulang dari Surabaya ke Salatiga, naik bis, ya saudara, kan baru kehilangan ya, jadi itu masih sedih ya saudara. Saya duduk bis itu di jendela, pinggir jendela gitu ya, kaca. Tahu-tahu di traffic light itu, saya ini kan sedih, agak berebes-berebes sendirian ya waktu itu. Terus ada mobil box itu ya saudara, parkir persis di sebelahnya bis, ada tulisannya apa? Smile, Jesus love you. Waduh, kata-kata itu kayak untuk saya. Saudara, kalau Tuhan bicara itu enggak selalu, hai anakku, enggak gitu ya saudara. Itu Tuhan tuh, aduh Tuhan terima kasih. Di bus itu saya juga berbesmili sendirian nangis. Tuhan berkata-kata. Saudara, walaupun di Alkitab juga ya, kaum perempuan ini, saya tuh sering tersinggung kalau baca Alkitab Perjanjian Lama. Karena perempuan ini kayak agak disepelekan gitu ya. Agak kurang dihargai. Kalau saudara baca di kejadian-kejadian itu ya, waktu Sodom mau dihanguskan, Tuhan kirim malaikat Tuhan untuk memberi peringatan kepada Lot. Orang Sodom itu kan bejat-bejat ya. Kelihatan ada malaikat yang masuk, mereka mau berbuat jahat. Terus Lot gimana saudara? Jangan berbuat jahat sama tamuku. Ini loh anakku perempuan yang masih perawan. Loh, saya kok begitunya ya? Itu anaknya yang disodorkan. Untung malaikat itu narik dan akhirnya tidak jadi. Saya tersinggung. Kok segitunya ya? Walaupun memang salah itu Hawa dulu ya, berbuat dosa itu Hawa dulu. Tapi kok ada lagi cerita waktu orang Lewi, dia dengan di Perjanjian Lama juga orang Lewi sedang menyebut selirnya ya, istrinya. Terus dia mau pulang ke bangsa, ke negaranya Israel. Terus di tengah jalan ada orang jahat gitu ya, yang mau berbuat jahat sama dia. Orang Lewi ini menyelamatkan diri. Yang disodorkan apa? Istrinya, selirnya. Maaf kata sampai diperkosa sampai malam, semalaman sampai akhirnya meninggal. Dan besoknya sama orang Lewi zaman dulu sudah ada mutilasi loh saudara. Sama orang Lewi itu selirnya itu dipotong jadi 12. Karena bangsa Israel itu 12 suku dikirimkan ke masing-masing suku. Ini loh ada kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan yang melakukan suku Benyamin. Kalau saudara baca. Saya itu sering tersinggung. Tuhan kok orang perempuan tuh kayak gak ada harganya ya. Di Perjanjian Lama itu kurang dihargai. Tapi kalau di Perjanjian Baru saya senang. Tuhan Yesus itu mengajarkan apa? Kasih. Tuhan itu pribadi yang gentle ya. Seorang pribadi yang gentle. Tuhan tuh sering waktu lihat Maria nangis, Tuhan tuh terharu loh, masih cool, ikut nangis. Ya. Tuhan itu mengasihi. Kalau ada perempuan yang berbuat zina, Tuhan bilang, siapa yang tidak pernah berdosa, lempari dulu batu. Akhirnya nggak ada yang melempari batu. Tuhan bilang apa sama perempuan ini? Sebetulnya Tuhan berhak menghukum dia, tapi Tuhan bilang apa? Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Wah, penuh kasih. Kalau baca di Perjanjian Baru senang saya. Ada satu ayat ya yang saya merasa bangga. Kalau kita itu kaum wanita, kaum istri itu dibela Tuhan. Kita baca ya. 1 Petrus. Satu Petrus 4 ya. Coba kita baca 1 Petrus 4 ayat 7. Oh ayat 8, sorry. Oh kok salah ya. Ayat 7 tadi.
Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, itu juga ya. Tapi ada lagi yang pasal 3. Oh ya, pasal 3 ayat 7 ya, sorry. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya ini loh, ini pembelaan Tuhan buat kaum istri. Kalau suami yang tidak bijaksana, doanya suami tidak didengar loh sama Tuhan. Ini ayatnya. Ya, ini saya senang ini. Saya bilang, ayo jok wani-wani loh sama istri. Doamu tidak didengar. Ini pembelaan Tuhan untuk kaum istri loh. Benar loh, ini ayatnya loh. Supaya doamu jangan terhalang. Harus hidup bijaksana. Jangan, saudara, ya firman Tuhan enggak panjang-panjang. Saya mau sharing sedikit ya, mau saksi. Tanggal 1 kemarin, puji Tuhan, Tuhan sudah memberi saya panjang umur. Umur saya 68 tahun. Kemarin 68 tahun. Saudara, saya tadi ditanya sama Bu Tris, 68 tahun kok enggak ketok? Masa enggak ketok, Bu Tris? Ya, resepnya apa? Saya bilang, enggak, perawatannya enggak. Ya perawatan ala kadarnya. Ya sharing aja. Kalau malam sebelum tidur biasakan cuci muka. Pokoknya enggak ada make up yang dekat di muka, bersih. Itu saya lakukan dari sejak remaja. Jangan malas cuci muka. Ya kalau ada cleansing biasanya saya cleansingan. Saya pakai Latulip. Loh ini promosi malah. Ya, saya pakai cleansing, habis cleansing saya sabun cuci muka baru tidur. Itu saya lakukan. Ya saudara, saya enggak perawatan khusus ke dokter, enggak, biayanya mahal. Saudara, tapi satu resep apa yang bisa awet muda? Jangan nyimpen sampah. Apa sampah itu? Sampah itu dendam, marah, kepahitan. Ya manusia, kita ini manusia. Ya kadang kita kecewa, ya marah bisa. Tapi saat itu saya juga bisa marah, saya juga orangnya keras ya, disiplin. Tapi saat itu marah, oke. Setelah itu sudah hilang, nggak usah disimpan. Jadi nggak usah simpan kekecewaan. Ya saudara, itu yang membuat kita itu selalu sukacita. Apalagi terus pagi marah, pagi duduk syukur sama Tuhan, Tuhan memberi damai sejahtera. Dan kebiasaan saya, sebelum saya amin, saya mesti damai Tuhan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Langsung saya berkati diri saya sendiri, melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiranku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baru saya amin, baru saya bergerak, beraktivitas. Saya bersyukur Tuhan sudah melihara saya. Tidak kroso ya saudara, 68 tahun. Saya di sini sejak saya sekolah minggu. Dulu diajar sama adiknya Om Swi, Cik Uwa. Saya panggil Cik Uwa. Terus remaja, kaum muda. Saya mengalami 3 generasi, Pak Gengwat, Om Jun Swi, sekarang Pak Mudi. Ya. Ini tadi ditanya sama temannya Mary, kok Cek jauh ikuti Sari ke sini? Ya ini kandangnya. Ini kandang saya dari kecil sampai sekarang. Saya dulu ada rencana mau pindah kandang. Tapi tidak boleh sama Tuhan. Tidak boleh, saya harus tetap di sini. Sampai nanti saatnya Tuhan manggil ya. Ya puji Tuhan. Saudara juga saya bersyukur. November yang lalu saya itu sudah 40 tahun menikah. Ya. Selama 40 tahun menikah ya konflik pasti ada. Tapi biasanya konflik kecil-kecil. Tapi puji Tuhan. Kalau Tuhan kasih saya itu seorang suami yang baik. Ini saya sharing juga.
seorang suami yang baik. Itu berkat apa juga? Doa puasa, saya ingat. Dulu waktu kuliah, ya pasti banyak yang deket ya saudara, banyak yang deket. Tapi kan bingung, yang mana ini gitu ya. Doa puasa, Tuhan tunjukkan yang mana yang terbaik menurut Tuhan. Kalau menurut saya pasti milih yang ganteng, yang sugih, yang baik. Tapi tunjukkan mana yang baik menurut Tuhan untuk saya. Saya doa puasa. Dan Tuhan mendekatkan Pak Iwan itu kepada saya. Sekarang sudah 40 tahun. Tapi puji Tuhan. Walaupun sudah 40 tahun. Kita itu kayak kemanten baru loh saudara. Tiap malam itu. Ini gak ada orangnya, saya share. Tiap malam itu Pak Iwan itu memberikan ciuman selamat malam buat saya. Sampai hari ini. Sebelum tidur, saya dicium dulu selamat malam. Terus saya itu diselimuti. Itu loh, Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan itu ya yang membuat awet pernikahan sampai 40 tahun. Makanya anak-anak muda, noni-noni ini kalau mau cari jodoh, doa puasa dulu. Tanya Tuhan, mana yang menurut Tuhan baik untuk saya. Menurut Tuhan loh ya. Kalau menurut kita itu kita bisa salah menilai. Saudara, puji Tuhan. Sekian sharing saya. Kita nyanyi satu pujian ya. Ayo tim singer. Saya kok kepingin nyanyi itu ya. Seperti wanita mengurapimu. Saya serahkan pada pimpinan. Siapa ya? Oh. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Mari kita berdoa. Tuhan, ini janji kami. Walaupun kami dari kaum yang lemah, tetapi kami mau setia melayani Engkau.
Dan kami tahu ada pembelaan Tuhan untuk kami. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu mengasihi kami. Pakai hidup kami untuk bisa melayani keluarga, melayani sesama, melayani dunia ini. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh rajin berdoa, rajin berpuasa, rajin melayani Tuhan. Biarlah firman-Mu terus melekat dalam hidup kami dan kami mau intim bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati keluarga-keluarga kami. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Dipersilakan untuk petugas. Kita pujikan jalan bersama dengan Yesus. Cek. Shalom, kembali saya sampaikan shalom. Berapa banyak kita yang diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini, boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, terima kasih Tante Yeni, Bu Iwan sudah mengingatkan kita kembali untuk menjadi perempuan-perempuan yang suka duduk diam di bawah kaki Tuhan, amin. Itu yang menjadi senjata kita semua, ya. Senjatanya air mata, tapi jangan sampai salah tempat ya Tante ya, di bawah kaki Tuhan. Baik, kita akan ada beberapa pengumuman untuk kita semua. Yang pertama Kak, sebelum ini ibadah untuk kaum perempuan bulan depan di tanggal 7, setiap minggu pertama setiap bulan boleh hadir, kita boleh berfellowship bersama, kita menikmati persekutuan yang mungkin lebih akrab ya. Kalau ibadah minggu selesai kita langsung pulang. Tapi kalau ibadah perempuan ada bonusnya, nanti kita bisa makan gorengan bersama, kita bisa ngobrol ya, satu dengan yang lain saling mengakrabkan. Yang muda, yang senior ya, kita boleh saling mengakrabkan diri. Kemudian doa puasa kaum perempuan, mari hadir setiap hari Rabu pukul 10 pagi di Aula Panti Asuhan. Terus kemudian yang ketiga, program kita bersama di tahun ini luar biasa. Setelah sekian tahun kita menanti ya, kita akhirnya bisa kembali mengadakan retreat keluarga besar. Jadi semuanya boleh ikut, dari youth, dari sekolah minggu, gurunya sekolah minggu juga boleh ikut, juga yang umum ya. Kita juga terus mendukung
tim penggalian dana, ibu-ibu yang tadi pagi sudah borong di pasar, terima kasih. Itu nanti kita gunakan untuk retreat keluarga, untuk operasional kita. Dari kita, untuk kita semua. Juga ada beberapa program yang lain ya, Bu Kikin ya. Pengumpulan baju layak pakai boleh. Mainan anak-anak yang sudah nggak kepake boleh. Apalagi perhiasan yang sudah nggak kepake juga boleh dikasih ya. Ke saya boleh, ke Bu Gembala boleh, ke Bu Kikin juga boleh. Pokoknya apa yang nggak kepake dan masih kita bisa jual kembali, ibu-ibu, teman-teman semua, adik-adik, itu bisa dikumpulkan untuk kita sama-sama menggunakan ini untuk operasional retreat keluarga besar ya dari kita untuk kita. Oke, selanjutnya Kak. Ya, kita juga dukung doa juga untuk fellowship kaum perempuan se-Jawa Timur. Ada yang sudah daftar, ibu-ibu? Di Hotel Narita nanti kita ada kuota, jadi segera daftar, jangan sampai kehabisan kuotanya. Tanggal 30 April sampai 1 Mei menginap 1 malam di Hotel Narita di Ngagel, kontribusinya 200.000 ya. Kemudian juga, nah ini kita bisa mendorong mungkin anak-anak kita yang perempuan, remaja putri, juga youth. Seminar kesehatan untuk remaja putri ini tidak menginap, hanya di tanggal 1 saja. Membayar kontribusi hanya 25.000. Seorang dokter yang akan menjadi narasumber ya, akan mengajari kita, mengedukasi kita bagaimana menjaga dari dalam kesehatan wanita ya, mempersiapkan diri menjadi seorang ibu, seorang istri yang akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Nah ini dia. Dulu ketika saya di Jawa Pos ini beliau sering hadir dan menjadi pembicara ya, Dr. Susanto Surya Atmaja ini luar biasa ya, seorang dokter yang luar biasa. Oke, ini juga bisa mendaftar ke saya juga boleh, ke Ibu Gembala juga boleh. Kemudian banyak acara ya. Acara selanjutnya ada Camp Perempuan Nasional ya, ini pasti seneng ini, jalan-jalannya agak jauh sedikit ya, di Lembang, Bandung ya, tanggal 26 sampai 28 Juni. Jadi habis retreatnya di Arca Cottage ya, habis itu kita retreat lagi di Lembang ya, jadi agak jauh nih jalan-jalannya. Kontribusinya 500.000, boleh mendaftar di Ibu Gembala, di saya juga boleh. Oke, saya rasa itu aja pengumuman. Nanti setelah ini yang berulang tahun, Tante, juga Bu Kris juga boleh maju. Ada lagi yang berulang tahun yang lain di bulan Februari atau di minggu ini, nanti boleh maju, nanti didoakan sama Ibu Gembala. Kita doakan sama-sama. Ada yang ulang tahun? Tidak ada, hanya 2 ya. Nanti mungkin program berikutnya bisa disediakan hadiah. Tapi malam ini hadiahnya doa dulu ya, Tante. Boleh maju ke depan? Oh iya, ada lagi Bu Eko yang ulang tahun. Yang lain ada lagi mungkin? Tamborin nggak ada ulang tahun? Tidak ada. Tiara juga boleh maju. Tiara, boleh di tengah sini. Iya. Tiara ada di manakah Tiara? Bulan ini berkatnya doa dulu ya, nanti disediakan kado khusus ya untuk berikutnya. Ada Tiara? Mari waktu selanjutnya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita kepada saudara-saudara kita yang kekasih yang berulang tahun. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kesempatan dalam kehidupan kami yang masih Tuhan berikan. Terutama untuk saudara-saudara kami yang kekasih yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa melimpah dalam kehidupan mereka, dalam umur mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi kehidupan mereka, menjadikan mereka teladan hidup yang baik, teladan hidup yang benar, menjadi saksi Kristus yang luar biasa bagi dunia ini. Sehingga nama Tuhan makin dipermuliakan. Tuhan, panjang umur, berkat jasmani terlebih rohani, memenuhi kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, untuk suami, anak, menantu, cucu, bahkan cicit mungkin. Kami percaya
Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Terpujilah nama-Mu, terutama untuk setiap kami yang hadir juga sore hari ini. Kaum perempuan GPPS Sepanjang yang semakin hari semakin Tuhan bentuk menjadi perempuan-perempuan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Untuk keluarga kami, untuk masyarakat kami, bahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami mungkin terbatas Tuhan. Kami secara jasmani mungkin lemah. Tapi saat kami berdoa, membawa hati kami, membawa seluruh keluh kesah kami di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kami. Lebih dari yang kami doakan, lebih dari yang kami rindukan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Mengasihi kami, mempedulikan kami, dan selalu memulihkan kami dari hari ke hari. Hingga kami sempurna, sama seperti Engkau sempurna adanya. Terima kasih Bapa. Mari kita terima berkat Tuhan yang luar biasa itu. Diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah segala usaha yang Engkau kerjakan. Dan apapun itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkat Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam persekutuan Tuhan Yesus Kristus. Yang akan menyertai kita. Mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan mendapati saudara dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan yang baik dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang sudah menerima berkat itu, mari kita katakan, amin. Happy birthday